Selamat bertemu kembali Bapa Ibu dan saudara-saudari sekalian di channel Sang Penghujat untuk episod yang ke-60 kali ini. Kita masih akan membahas serial panjang mengenai kebohongan versus kebodohan di mana kita akan meneliti kitab Keluaran pasal ke-16. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan kita, ada baiknya anda sekalian menyiapkan segala sarana yang dapat meningkatkan kenyamanan anda dalam mengikuti tayangan ini. Kami akan membacakan ayat demi ayatnya bagi anda sekalian. Kami mulai dari ayat pertama. Mana, sabar. Ayat ke-1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Oleh LAI di sini diberi subjudul Mana Sabat. Dari ayat pertama hingga ketiga, jika kita mencermati apa yang ditulis oleh Alkitab ini, mari kita perhatikan bahwa umat Israel telah berada di dalam perjalanan mereka selama kurang lebih 45 hari. Karena di ayat pertama disebutkan bahwa pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Berarti sudah lebih 1,5 bulan mereka ada di gurun pasir. Mereka keluar dari Mesir. Dan di sini umat Israel bersungut-sungut. Mereka menggerutu kepada Musa dan Harun dengan mengatakan bahwa kalaupun mereka itu tadinya mati di Mesir, mereka mati sedang menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sekarang mereka justru menghadapi kelaparan. Mereka mengeluh oleh karena keadaan yang terjadi pada diri mereka. Ini satu realitas bahwa ternyata selama 45 hari Musa dan Harun hanya membawa mereka keluar dari Mesir, hanya berjalan terus tanpa mencapai apapun. Ini sesuatu yang memang realitas yang dikeluhkan oleh umat Israel terhadap Musa dan Harun. Toh kalau memang mati, maka mati di Mesir jauh lebih baik menurut mereka, karena mereka menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sementara kalau di gurun ini mereka akan kelaparan. Sama-sama mati, tapi matinya lebih enak di Mesir. Ini menurut pemikiran mereka. Dan ini sah-sah saja kalau menurut persepsi mereka. Karena apa yang dihadapi mereka, itulah yang dikeluhkan. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat keempat. Ayat keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Di ayat keempat dan kelima ini kita diberi pertunjukan bahwa Tuhan berkata kepada Musa, ia akan menurunkan hujan roti bagi bangsa Israel. Tiap-tiap hari akan diberi roti untuk makanan orang-orang Israel ini. Bahkan pada hari ke-6, roti yang akan dibawa itu 2 kali lipat banyaknya. Yang bisa diambil, dipungut oleh orang Israel ini. Namun, ada peringatan dari si Tuhan ini kepada umat Israel bahwa mereka ini akan dicobai. Dikatakan di ayat keempat itu, mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Oh no! Ya, ini satu senario yang dibuat oleh si Tuhan terhadap umat Israel ini melalui Musa. Tiap-tiap hari akan diberi roti sebanyak yang perlu untuk sehari.
tetapi pada hari ke-6 mereka akan mendapatkan 2 kali lipat. Ini perkataan Tuhan kepada Musa. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-6. Ayat ke-6. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, Karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Di sini dari ayat ke-6 hingga ayat ke-9, ini adalah satu bentuk klaim pernyataan dari Musa kepada umat Israel. Dikatakan bahwa Tuhan menjanjikan akan memberikan makanan kepada umat Israel. Memberi makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi. Ini perkataan Musa kepada umat Israel sebagaimana yang dijanjikan Tuhannya, yang difirmankan si Tuhan melalui Musa. Namun ada teguran dari Musa kepada umat Israel bahwa sungut-sungut mereka, gerutuan mereka ini sebenarnya tidak pas kalau ditujukan kepada Musa dan Harun. Karena sesungguhnya rencana keluarnya bangsa Israel ini adalah rencana Tuhan, bukan rencana dari Musa dan Harun. Nah, ini adalah klaim pernyataan dari Musa kepada bangsa Israel. Please, objektif. Ini perlu kita cermati nantinya, karena tentu saja ini akan menimbulkan banyak asumsi. Menurut penalaran kita masing-masing, ini adalah pernyataan sepihak dari Musa kepada bangsa Israel. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-10. Ayat ke-10. dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, Mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui, bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jika kita perhatikan di ayat ke-10 hingga ayat ke-12 ini, sesungguhnya justru ayat ini harus ditempatkan sebelum ayat 6. Tapi ini akan menimbulkan kerancuan karena pada ayat ke-10 tertulis, sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, nampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Dan kemudian Tuhan berfirman kepada Musa bahwa dia memberikan janji, memberikan firman bahwa akan memberi makan kepada umat Israel, makan daging pada waktu senja, sedang pada waktu pagi akan kenyang makan roti. Baru inilah perkataan Tuhan, sementara tadinya tidak ada. Ataukah ini hanya pengulangan saja dari perkataan Tuhan sebelumnya di ayat ke-4 dan ke-5. Jadi jika kita mencermati dari ayat ke-10 hingga ayat ke-12 ini terjadi pengulangan firman Tuhan. Ya, kembali lagi Tuhan ini seperti mak-mak yang cerewet yang mengulang perkataannya. Kita lanjutkan di ayat ke-13. Ayat ke-13. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Di ayat ke-13,
dan 14 ini kita diberi pertunjukan yang disebut mukjizat, keajaiban yang dilakukan Tuhan. Karena pada waktu petang, burung puyuh ini bisa menutupi perkemahan. Jadi banyak sekali burung puyuh yang datang ke perkemahan orang Israel ini. Sehingga nantinya orang Israel bisa menangkap burung puyuh ini dan memakan daging burung puyuh tersebut. Inilah yang diucapkan bahwa Tuhan memberi makan daging pada waktu petang. Ternyata daging yang dijanjikan adalah daging burung. Burungnya yakni burung puyuh. Sementara di ayat ke-14, Tuhan mengirimkan roti pada waktu pagi. Ini berupa embun beku. Ketika ada embun yang turun pada waktu pagi dan embun itu kemudian menguap, meninggalkan sisa yang berupa seperti sisik, halus seperti embun beku. Ya, inilah yang menjadi makanan orang Israel yang disebut Tuhan dalam tanda kutip roti. Ternyata itu adalah seperti embun beku. Ya mungkin kalau kita zaman sekarang ya mungkin itulah salju, bunga es kalau Anda mempunyai kulkas atau lemari es. Di bagian freezernya terkadang ada lapisan es salju. Ya mungkin semacam itulah yang menjadi makanan orang Israel yang dijanjikan Tuhan sebagai roti untuk mereka. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-15. Ayat ke-15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Di ayat ke-15 dan ke-16 ini, ternyata orang Israel pun tidak tahu. Makanya mereka bertanya satu sama lain mengenai apa yang dimakan itu. Barulah ketika Musa mengatakan, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu. Berarti inilah rotinya Tuhan, bentuknya adalah embun beku. Dan ada aturan di dalam memakannya. Karena masing-masing dari orang Israel ini hanya boleh makan segomer untuk tiap orang. Nah ini ukuran segomer itu adalah ukuran zaman lampau yang sekarang tidak digunakan lagi. Terlebih di negara kita ini. Kita hanya tahunya hitungannya dalam kilogram atau setidaknya dalam ons. Tapi tidak pernah menggunakan kata gomer di dalam urusan penakaran makanan kita. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-17. Ayat ke-17. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Di ayat ke-17 dan 18 ini, oleh karena sudah ada takaran menggunakan gomer, maka tiap-tiap orang ini mengumpulkan tepat menurut keperluan mereka. Jadi tidak ada yang kebanyakan ataupun yang kekurangan. Jadi tiap-tiap orang hanya dapat satu gomer. Kalau satu keluarga terdiri dari 5 orang, maka satu keluarga itu mendapatkan 5 gomer. Begitu juga jika dalam satu keluarga hanya 2 orang, maka keluarga itu mendapatkan 2 gomer. Ini sudah aturan yang ditetapkan oleh Musa. Padahal Tuhannya sendiri tidak mengatakan untuk menakar dengan gomer. Ya ini mungkin interpretasi atau penafsiran dari Musa sendiri, dia bisa menggunakan gomer. Nah, entah dari mana Musa menemukan pemikiran semacam ini, tidak disebutkan di Alkitab ini. Nah, ini menjadi sesuatu asumsi tambahan yang bisa kita tambahkan di dalam penalaran kita untuk melakukan asumsi-asumsi
atau penafsiran mengenai Alkitab kita ini. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-19. Ayat ke-19. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Di ayat ke-19 hingga ke-22 ini perlu kita cermati lebih mendalam. Karena di sini Musa memberikan petunjuk kepada umat Israel bahwa seorang pun tidak boleh meninggalkan makanan tersebut sampai pagi. Kalimat tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Ini pengertiannya bagaimana? Karena kita tahu bahwa embun pagi ini adanya justru di pagi hari, tapi tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Apakah berarti sampai keesokan harinya? Nah, ini juga tidak jelas. Tetapi menurut pemikiran saya bahwa embun beku ini tidak boleh ditinggalkan sampai siang, bukannya sampai pagi. Tapi di sini tertulis sampai pagi, berarti pada keesokan harinya. Lantas kalau sisa bagaimana? Nah, ini juga tidak dijelaskan. Tetapi di ayat ke-20 ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Jadi makanan tersebut yang disebut roti oleh Tuhan ini bisa menjadi busuk. Bisa berulat sehingga akhirnya Musa menjadi marah. Lantas, apabila ada sisa, bukankah tiap orang hanya boleh mengambil segomer? Lantas kalau sisa bagaimana? Tidak boleh dibiarkan. Nah, ini juga tidak ada penjelasannya. Tetapi di ayat ke-20 tertulis, setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Lantas, bagaimana bisa terjadi berulat dan berbau busuk, padahal embun itu sudah mencair? Lantas kalau mencair, apanya yang bisa ditakar dengan gomer? Ini yang perlu kita ketahui lebih mendalam mengenai rotinya Tuhan ini, yang kemudian disebut mana tersebut. Roti ini siang sedikit ketika kena matahari, dia mencair. Tetapi tiap orang hanya memungut menurut ukurannya, 1 orang 1 gomer. Berarti jika ada sisa, roti tersebut tidak boleh diambil. Karena hanya boleh mengambil menurut keperluannya sendiri. Ini tertulis di ayat sebelumnya. Tetapi ketika ditinggalkan begitu saja, roti ini menjadi berulat dan berbau busuk. Lantas apa yang harus dilakukan? Ngambil lebih tidak boleh, ditinggal juga bencana. Ya, ini kan kayak si malakama. Tidak ada kejelasan dari aturan tersebut. Kita lihat di ayat ke-22-nya. Pada hari ke-6, orang Israel ini memungut roti 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap orang. Karena memang aturannya kan demikian. Pada hari ke-6 mereka memungut 2 kali, berarti 1 orang 2 gomer. Kalau satu keluarga 5 orang, berarti mereka mendapatkan 10 gomer. Nah, ini sesuai dengan perkataan Tuhannya sendiri bahwa pada hari ke-6 akan disediakan 2 kali lipat. Kalau terjadi kelebihan, berarti Tuhannya yang bodoh dalam mengukur. Tidak bisa pas persis bagi mereka. Lantas ketika ditinggal, Musanya marah-marah. Nah, ini nalar atau tidak? 진짜. 빨리 확인해봐야지. 답답해 미치겠네. 진짜. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-23.
Ayat ke-23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan, maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Ya, kita lihat di ayat ke-23 dan 24 ini. Ini merupakan suatu kontradiksi dari ayat yang sebelumnya. Kita lihat di sini. Di ayat ke-23, Musa memberitahukan kepada jemaat Israel ini bahwa pada hari ke-6 ini mereka mengambil 2 kali lipat dikarenakan keesokan harinya itu merupakan hari Sabat, merupakan hari perhentian penuh. Sabat yang kudus bagi Tuhan. Jadi, mereka pada hari tersebut tidak mengambil roti yang dari Tuhan tersebut. Roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Apa yang perlu kamu masak, masaklah. Segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Nah, ini pada waktu hari ke-6. Mereka disuruh menyimpan untuk keesokan harinya pada hari Sabat. Karena pada hari Sabat mereka tidak melakukan kegiatan apapun. Jadi sudah dimasak pada hari yang ke-6. Hari ke-7-nya mereka beristirahat. Dan ini terjadi di ayat ke-24. Mereka membiarkan di tempatnya sampai keesokan harinya, tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat. Nah, ini jika kita melakukan di hari ke-6, maka hari ke-7-nya tidak berulat. Tetapi jika kita membiarkannya roti Tuhan itu di luar pada hari pertama hingga hari ke-5, itu bisa berulat. Ya, ini sesuatu yang mungkin kita sebut ajaib. Ya, karena ini rotinya Tuhan, entah bikinnya gimana, kita juga tidak tahu. Mungkin di surga ya ada bakery, ada toko roti atau bagaimana, entah malaikatnya yang membuat roti, tepungnya dari mana juga tidak ada detailnya. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-25. Ayat ke-25. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan, pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Dari ayat ke-25 hingga ke-27 ini diceritakan bahwa pada hari yang ke-7 itu, pada hari Sabat, ini Musa berkata kepada umat Israel bahwa mereka tidak akan mendapatkan roti tersebut pada hari Sabat. Karena pada hari ke-7 itu rotinya tidak ada, tidak diturunkan oleh Tuhan. Dan ini memang ternyata terbukti di ayat ke-27 itu, ketika ada orang yang mencari untuk memungutnya, mereka tidak mendapatkan roti tersebut. Nah, ini merupakan satu kembali fenomena yang disebut keajaiban. Ya, tinggal kita apakah mau percaya cerita ini ataukah tidak. Itu adalah pilihan bebas. Free will to choose. Kehendak bebas untuk memilih mau percaya ataukah tidak. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-28. Ayat ke-28. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Di ayat ke-28 ini, ada perkataan Tuhan kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Mengapa si Tuhan sampai berkata demikian? Ini kemungkinan besar, asumsi saya, karena ada umat Israel yang keluar pada hari ke-7 untuk mencari roti tersebut.
tapi ternyata tidak ada, dan ini ternyata diperhatikan oleh Tuhannya ini. Maka Tuhannya ini pun istilahnya menggerutu kepada Musa. Kalau tadinya di ayat-ayat awal kita tahu umat Israel yang menggerutu kepada Tuhannya melalui Musa, sekarang gantian di ayat ke-28 Tuhannya yang menggerutu kepada Musa. Kita lanjutkan lagi di ayat berikutnya, di ayat ke-29. Ayat ke-29. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu, itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya, mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Di ayat ke-29 hingga ayat ke-31 ini juga merupakan pengulangan perkataan Musa kepada umat Israel, bahwa umat Israel pada hari Sabat, yakni pada hari ke-7 itu, mereka harus tinggal di tempat mereka masing-masing, tidak boleh keluar pada hari ke-7 itu. Jadi pada hari ke-7 itu umat Israel beristirahat. Nah, ini merupakan pengulangan perkataan Musa kepada umat Israel, karena gara-garanya si Tuhan ini menggerutu di ayat sebelumnya, di ayat ke-28. Lantas oleh umat Israel, mereka mengatakan bahwa roti Tuhan itu disebut mana, warnanya putih seperti ketumbar, rasanya seperti rasa kue madu. Berarti rasanya pasti manis, karena madu rasanya manis, tidak mungkin asin. Jadi kalau banyak makan kue madu, kemungkinan bisa diabetes. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-32. Ayat ke-32. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Di ayat ke-32 ini, sesuatu yang sangat menarik bagi saya tentunya. Mengapa demikian? Di sini Musa berkata, ada perintah Tuhan. Dia mengatasnamakan Tuhan. Beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun. Berarti ini roti Tuhan yang disebut mana ini disimpan segomer. Dan untuk turun-temurun supaya keturunan mereka melihat roti Tuhan ini. Nah, padahal kita tahu sendiri bahwa roti ini terkena sinar matahari saja, dia akan menguap, akan mencair. Jika tidak demikian, dia akan berulat dan berbau busuk. Lantas, mana ini bisa disimpan turun-temurun? Apa iya kita masih bisa melihat mana tersebut? Karena tertulis, untuk disimpan turun-temurun supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi. Kunya huruf besar, ya ini Tuhan yang memberi. Apa iya sekarang kita masih bisa melihat yang disebut mana? Please, objektif. Sekarang bangunlah, sadarlah mulai hari ini. Ya, ini kembali lagi pilihan bebas mau percaya atau tidak. Tapi sampai sekarang pun saya tidak pernah melihat yang disebut mana ini. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-33. Ayat ke-33. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Di ayat ke-33 hingga ke-34 ini, kita juga harus memberikan perhatian yang penuh. Ya, saya katakan
harus. Tetapi kata yang lebih tepat adalah sebaiknya kita memberikan perhatian penuh terhadap ayat ini. Di ayat ke-34 tentunya, karena di ayat ke-33 ini hanyalah pengulangan dari ayat sebelumnya. Di sini Musa memberikan perintah kepada Harun, kakaknya, diperintah oleh si adik untuk mengambil sebuah buli-buli. Buli-buli ini mungkin semacam kendi dari tanah liat, dan kemudian mana ini dimasukkan segomer penuh dan disimpan di hadapan Tuhan. Namun Anda perhatikan di ayat berikutnya yang ke-34 itu, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Tentunya Anda tahu apa yang disebut tabut hukum Allah. Tabut hukum Allah belum ada, Bapak Ibu, saudara sekalian. Tapi di sini telah ditulis, ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah. Berarti ada kontradiksi. Apakah tabut itu sebenarnya sudah ada, ataukah kalimat ini sengaja disisipkan di pasal ke-16? Jika kita mencermati, tabut hukum Allah baru ada di pasal-pasal nanti, bukan di pasal 16. Jika memang Harun telah menempatkan buli-buli yang berisi mana itu di hadapan tabut hukum Allah, berarti tabut itu sudah ada sebelum mana ini ada. Lantas kapan? Nah, ini akan rancu sekali karena memang kalimat ini memang sangat kontradiksi. Ayat ke-34 ini asumsi saya hanyalah satu ayat yang hiperbola, yang dilebih-lebihkan. Tapi sebenarnya tidak ada. Nah, ini ya kembali lagi kepada pandangan kita mengenai buku suci yang disebut Alkitab ini. Jika Anda mengatakan ini buku suci dan ini adalah firman Tuhan, tentunya Tuhan tidak akan membuat kesalahan, tidak membuat kekeliruan. Tetapi di sini, di ayat ke-34 ini, jelas-jelas dikatakan buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah. Tabut hukum belum ada. Dan ini kembali definisi tabut. Jika Anda melihat apa itu tabut, Anda akan disuguhi bahwa tabut itu sebenarnya adalah peti, berupa kotak peti yang menyimpan hukum Allah. Dan hukum Allah itu apa? Ya 10 perintah Tuhan. Dan itu belum ada pada saat mana ini diturunkan. Berarti ayat ke-34 ini hoax. Jika ini ditempatkan kemudian, oke, berarti buli-buli itu disimpan di mana sebelum ada tabut? Nah, ini juga menjadi sesuatu yang rancu. Karena jika menaruhnya tidak benar, maka mana itu akan berulat dan berbau busuk. Jadi inilah ayat-ayat yang kontradiksi dengan ayat sebelumnya. Tergantung pemahaman kita. Kembali kepada personal kita masing-masing. Mau percaya hal ini boleh, tidak juga tidak apa-apa. Nalar kita yang berbicara, nalar kita yang memutuskan. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-35. Ayat ke-35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Di ayat ke-35 dan ke-36 ini, ayat-ayat akhir, ini juga kita sebaiknya memberikan perhatian lebih. Apakah ini ayat sisipan ataukah ini memang demikian adanya? Jika sisipan, mengapa disisipkan di sini dan mengapa ada ayat ini? Diberitahukan bahwa orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Oh no!
mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Perkataan sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang, ini di mana juga tidak disebutkan. Jika kita melihat bahwa mereka makan mana sampai di tanah yang didiami orang, makanya mereka tidak sampai 40 tahun. Karena mereka sampai, ini satu kalimat sendiri sudah rancu bukan main. Di ayat ke-35 ini, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Berarti sejak mereka menerima mana tersebut, 1,5 bulan sejak keluar dari Mesir mereka makan mana sampai selama 40 tahun. Tetapi di kalimat berikutnya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Padahal jika kita mendasarkan dari perkataan ini, dari kalimat ini, mereka tiba di tanah yang didiami orang itu tidak nyampe 40 tahun. Lantas mana yang benar? Antara mereka makan mana 40 tahun lamanya ataukah sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang? Cerita, tolol. Ini ditambah rancu lagi oleh kalimat berikutnya. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. 진짜. 빨리 확인해봐야지. 답답해 미치겠네. 진짜. Jelas ini sesuatu yang sangat rancu berdasarkan dari ayat 35 ini sendiri. Ada 3 pernyataan jika kita melihat dari kalimat ini. Jelas pernyataan pertama, orang Israel makan mana 40 tahun namanya. Itu satu. Kemudian yang kedua, orang Israel makan mana sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Kita tidak tahu tanah mana yang didiami orang. Dan itu kemungkinan tidak sampai 40 tahun. Mereka keluar dari Mesir 1,5 bulan. Apakah mereka berjalan tidak pernah ketemu dengan orang lain? Berada di tanah yang didiami orang? Jelas tidak. Ini akan dibuktikan di pasal berikutnya. Inilah pernyataan yang kedua. Sementara pernyataan ketiga, mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jika kita menggabungkan pernyataan-pernyataan ini, maka sebenarnya yang lebih jelas adalah orang Israel makan mana 40 tahun namanya sampai mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan. Pertanyaannya adalah perbatasan tanah Kanaan itu di mana? Ini juga menimbulkan asumsi karena persepsi kita akan dicekoki berdasarkan dari perkataan-perkataan yang sebenarnya semua itu bohong. Tidak ada kepastian mengenai perbatasan tanah Kanaan. Kalau kita mendasarkan dari perjanjian Tuhannya itu dengan Abraham, ada tanah 10 suku yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Tapi ternyata sudah dikurangi sebagaimana yang telah saya jelaskan di episode yang terdahulu, bahwa ada pengurangan dari tanah 10 suku menjadi tanah 6 suku. Lantas, bukankah itu juga merupakan perbatasan tanah Kanaan? Nah, ini yang kita perlu cermati di pasal berikutnya. Dan disebutkan di ayat terakhir, adapun segomer ialah 10 eva. Eva ini juga satu ukuran pada zaman dulu. Sekarang, terutama di negara kita, tidak pernah menggunakan ukuran eva. Kita tidak tahu eva itu berapa. Ya, inilah ukuran-ukuran yang diterapkan pada dahulu kala, beribu-ribu tahun yang lampau. Apakah sekarang umat Israel, bangsa Israel masih menggunakan gomer atau eva? Saya sendiri tidak tahu. Silakan Anda konfirmasi kepada gembala gereja Anda mengenai hitungan-hitungan ukuran takaran makanan ini. Inilah 36 ayat dari pasal 16 yang telah kita bahas, kita pelajari, kita telaah ayat per ayat. Dari kalimat per kalimat, kata yang ada kita teliti sedemikian rupa sehingga kita berusaha kita mencari kebenaran-kebenaran yang ditunjukkan oleh Alkitab itu sendiri kepada kita. Mengapa saya mengatakan bahwa kita sebaiknya meneliti ini ayat per ayat, kalimat per kalimat, bahkan kata per kata? Kembali lagi saya mengulangi, inilah dasar pemikiran kita bahwa isi Alkitab itu hanya 2 Bapak Ibu, yakni
perjanjian lama dan perjanjian baru. Inilah dasar mengapa kita sebaiknya, kalau saya tidak boleh menggunakan kata seharusnya, sebaiknya kita menggunakan nalar kita sebaik-baiknya. Bahwa isi Alkitab adalah perjanjian. Definisi perjanjian apa? Anda sebaiknya tahu. Ketika Anda telah tahu, maka Anda tentunya akan memperhatikan kata per kata, kalimat per kalimat yang ada. Demikianlah Bapak Ibu, kita telah selesai membahas 36 ayat dari pasal ke-16 Kitab Keluaran. Kita akhiri pertemuan kita di episode kali ini dan kita akan bertemu kembali, berkumpul kembali di episode mendatang untuk membahas kelanjutan dari Kitab Keluaran ini. Besar harapan saya bahwa apa yang telah kita pelajari hari ini dapat Anda renungkan dan menjadi pencerahan bagi akal kita semuanya. Saya sangat berterima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat, terutama di episode kita kali ini. Dan kita bertemu lagi di episode mendatang. Sekali lagi terima kasih. Shalom.